Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang menjelang pencairan bantuan PKH Juli-Agustus dan Juli-September tahun 2024, baik yang lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Hasil rapat Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan 13 aturan untuk perhitungan bantuan PKH. Prinsip 2 anak cukup mulai diberlakukan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, saat ini kita sudah masuk di minggu kedua bulan Juli tahun 2024. Tentu sesuai prediksi dari kami di beberapa waktu yang lalu, di minggu pertama hingga minggu kedua, proses yang dilakukan oleh Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu masih di tahapan penentuan KPM dan juga evaluasi komponen. Nanti di minggu ketiga akan mulai diproses terkait dengan final closingnya, mulai dari proses verifikasi rekening dan seterusnya hingga SI. Prediksi dari kami di akhir bulan Juli paling cepat itu akan disalurkan entah PKH atau BPNT-nya, atau normalnya yang masuk di bulan Agustus ya sahabat YouTube, atau kalau yang lewat PT Pos Indonesia paling lambatnya dicairkan di bulan September. Tentu di bulan-bulan tersebut para keluarga penerima manfaat ini harus tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman seanggota kelompoknya, karena di PKH itu kan ada kelompok-kelompok ya seperti itu. Kemudian jalin komunikasi yang baik juga dengan para pendamping sosial di tempat tinggalnya, karena biasanya kalau sudah ada kabar pencairan yang diterima oleh para pendamping sosial di setiap wilayah, maka pendamping sosial itu akan menginformasikan kepada para keluarga penerima manfaat. Karena untuk pencairan bantuan PKH sendiri tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, di beberapa tahap pencairan yang sudah kita lalui ini, antara daerah satu dengan daerah yang lain waktu pencairannya berbeda-beda. Jadi ada menganut sistem termin ya, ada termin pertama, termin kedua, dan seterusnya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Dan informasi yang kita sampaikan di channel Diary Bansos terkait dengan pencairan ini adalah informasi yang hanya bersifat umum saja, dan selalu kita sampaikan jadikan sebagai referensi informasi tambahan saja, bukan informasi yang utama. Sedangkan informasi yang utama tetap dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Nah, Kementerian Sosial Republik Indonesia ini telah menetapkan 13 aturan terkait dengan perhitungan bantuan PKH. Kalau bantuan PKH itu pasti erat banget dengan yang namanya perhitungan bantuan PKH, karena setiap keluarga atau setiap KPM itu memiliki jumlah komponen yang berbeda-beda ya sahabat YouTube. Dan itu semua ada aturannya supaya bantuan sosial yang diterima itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, 13 aturan tersebut apa saja? Yang pertama yaitu anggota keluarga yang menjadi komponen PKH itu harus terdaftar sebagai individu yang aktif di data DTKS ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Sebagai contoh, ada anak balita yang baru lahir. Nah, anak balita ini masih belum tercatat aktif di data DTKS, maka anak balita tersebut tidak bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH karena masih belum terdaftar secara aktif sebagai individu di DTKS. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube.
Nah, kalau misalkan ada kasus anak balita baru lahir kok tidak masuk ke perhitungan bantuan PKH, nah caranya laporkan ke pendamping sosial PKH-nya masing-masing atau langsung menghubungi ke operator 6NG yang ada di desa ya, seperti itu, supaya diurus untuk supaya masuk ke data DTKS. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian aturan kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 kategori ya, seperti itu. Jadi maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH dalam satu keluarga penerima manfaat bantuan PKH adalah 4 kategori saja. Bisa terdiri dari kategori anak balita, ibu hamil, kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, lansia, ataupun disabilitas ya, seperti itu. Jadi intinya maksimal terdiri dari 4 kategori ya, seperti itu. Kemudian aturan yang ketiga, komponen PKH atau kategori PKH ya dipenuhi berdasarkan prioritas. Nah, jadi kan ada anak balita, ibu hamil, hingga lansia. Jadi itu ada urutan prioritasnya ya, seperti itu. Nah, urutan prioritasnya itu yang paling diutamakan kategori yang seperti apa? Jadi urutannya itu yang pertama adalah anak balita. Jadi itu yang diprioritaskan pertama. Yang kedua adalah anak sekolah SD. Itu prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah anak SMP, prioritas keempat adalah anak SMA, prioritas kelima adalah disabilitas ya, prioritas keenam adalah lansia, dan prioritas terakhir adalah ibu hamil ya, seperti itu. Kemudian aturan yang keempat, maksimal jumlah anak ya, baik itu kategori anak balita, sekolah SD, SMP, ataupun SMA yang dianggap bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH itu maksimal hanya 3 anak. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga penerima PKH kok anaknya lebih dari 3, bisa 4, bisa 5, dan semuanya itu masuk ke komponen PKH, maka yang bisa dihitung bantuannya maksimal 3 orang anak ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian aturan yang kelima, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, dan juga SMA atau anak sekolah ya sederajat. Ini jika terdaftar pada sistem data pokok pendidikan atau Dapodik. Jadi itu syarat ya, harus tercatat aktif di data Dapodik. Ada anak KPM PKH sekolah aktif tapi tidak tercatat di data Dapodik, atau data Dapodiknya bermasalah sehingga tidak sinkron dengan data DTKS, maka bisa menyebabkan bantuan untuk anak sekolah tersebut tidak bisa dihitung ya, seperti itu. Kemudian aturan keenam, maksimal untuk anak balita yang dianggap sebagai kategori dalam satu keluarga adalah hingga anak kedua. Jadi maksimal anak balita adalah anak kedua ya, seperti itu. Nah, ini yang kita maksud prinsip 2 anak cukup mulai diberlakukan. Di pencairan sebelumnya anak balita urutan lebih anak kedua, bisa anak ketiga, keempat, itu masih bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Nah, di pencairan tahun 2024 ini sejak tahap pertama kemarin itu sudah mulai diberlakukan secara bertahap. Untuk anak balita maksimal adalah urutan kedua. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian aturan ketujuh, komponen PKH untuk anak balita itu berumur 0 hingga 6 tahun. Jadi kalau misalkan ada anak balita kok usianya lebih dari 6 tahun, maka sudah tidak bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Kemudian aturan ke-8, maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen atau yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah 4 orang. Ini juga sama dengan aturan lansia yang ke-9, maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen adalah 4 orang. Tapi ini kasusnya sangat jarang sekali dan mungkin bahkan tidak ada dalam satu KK isinya 4 orang lansia semua. Ini kayaknya tidak mungkin ya, seperti itu.
Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka kalau misalkan dicairkan lewat PT Pos Indonesia per 3 bulan sekali, 1 KK atau 1 KPM yang berisi 4 orang lansia ini cairnya bisa mencapai Rp2.400.000. Tapi sekali lagi kita sampaikan, ini sangat jarang sekali kasusnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian aturan ke-10, komponen PKH lansia minimal berusia 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Nah, jadi minimal untuk komponen lansia ini usianya adalah 60 tahun ya sahabat YouTube. Kemudian aturan ke-11 untuk komponen cucu. Nah, jadi untuk cucu di tahun 2024 ini juga bisa dihitung bantuannya ya sahabat YouTube. Nah, asalkan yaitu tadi tercatat aktif sebagai individu di data DTKS ya sahabat YouTube, di dalam KK si penerima bantuan PKH tersebut. Jadi komponen cucu ini bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH. Kemudian aturan yang ke-12, maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen adalah hingga kehamilan kedua. Ini juga sama prinsip aturan 2 anak cukup ini juga mulai diberlakukan ya sahabat YouTube. Kemudian aturan yang ke-13 atau aturan yang terakhir terkait dengan perhitungan bantuan PKH ini, jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari 1 komponen, maka yang dianggap sebagai komponen dengan minimal bantuan tertinggi. Contoh, ada anak disabilitas berat, kemudian anak disabilitas tersebut juga sekolah di tingkat SLB, di tingkat sekolah dasar tapi yang SLB ya sahabat YouTube, berkebutuhan khusus. Nah, kalau SD itu kalau yang dicairkan lewat kartu KKS itu kan hanya 150. Sedangkan disabilitasnya adalah Rp400.000. Maka yang dihitung bukan anak SD sederajatnya itu tadi, tapi yang dihitung bantuannya adalah anak disabilitasnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, jadi itulah 13 aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan perhitungan bantuan PKH menjelang pencairan bantuan PKH alokasi Juli-Agustus yang lewat kartu KKS dan Juli-September yang lewat PT Pos Indonesia. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita doakan bersama-sama semoga segala proses persiapan untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT di periode kali ini semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, dan semoga cepat selesai sehingga bantuan baik PKH maupun BPNT tersebut bisa segera tersalurkan. Amin. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.